Shalom, selamat pagi semua, seluruh keluarga besar, SKBB, para kerabat dan sahabatku. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita mau menyapa Bapa kita di sorga, kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang luar biasa. Hari lepas hari kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, bahkan ada di antara kami yang mengalami banjir. Tetapi Tuhan, kami tetap mau berkata, kami tidak dapat mengingkarinya bahwa kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kenyangkanlah kami agar rohani kami, jiwa kami, dan hidup kami menjadi sehat oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, bahkan para rekan guru-guru semua, para kerabat dan para sahabatku dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah berada di ujung, di hari-hari terakhir di bulan kedua, bulan Februari tahun 2021. Tetapi kita sekali lagi tidak dapat menyangkal bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengakui kebaikan Tuhan justru ketika kita mengalami banyak kesulitan. Anak-anakku, minggu ini kita ada di dalam tema hak dan kewajiban. Ya, di hari yang terakhir di minggu ini, judul daripada firman Tuhan adalah kewajibanku terhadap sesama manusia. Mari kita akan membuka satu firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-25. Lukas pasal 10 mulai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada seorang ahli Taurat, ahli firman Tuhan, ya, bertanya kepada Yesus, bukan ingin belajar, tetapi mau ngetes gitu, ya, mau cari-cari kesalahan Yesus gitu, ya. Dia tanya begini, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, dia menanyakan hak dia. Bagaimana caranya supaya dia mendapatkan haknya, yaitu hidup kekal, ya. Kalau kita lihat, kita selalu ingatkan, kita tidak akan mendapat hak kalau kita tidak menjalankan kewajiban, ya. Wah, saya dengar tadi ada yang menjawab, wah luar biasa, ya. Siapapun kita, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak dapat menuntut hak apabila kita tidak melakukan kewajiban, ya. Melakukan kewajiban bukan hanya asal melakukan kewajiban, tetapi harus melakukan kewajiban sebagaimana harusnya, ya. Oke. Jadi ahli Taurat ini menanyakan soal hak. Ya, lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Karena orang itu adalah ahli
agama. Jadi Yesus sang guru berkata, apa yang kamu pelajari? Gitu ya. Kan kamu ahli firman Tuhan. Kamu kan tahu. Jadi apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu baca katanya ya. Lalu orang itu menjawab ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan katanya ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita sudah belajar nih waktu hari Senin kemarin, Tuhan ajarin kita tentang kewajiban kita kepada Tuhan. Ya, hari ini di minggu terakhir di dalam bulan Februari ini, ya, hari Jumat tanggal 26, ya, kita mau belajar tentang kewajibanku terhadap sesama. Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Tuhan mau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Dikatakan di sini sesama manusia, enggak disebut apa-apa lagi, hanya dikatakan sesama manusia. Jadi siapa sesama manusia? Begitu ya. Kita mau lihat ayat yang ke-28 ya. Kata Yesus kepadanya, tadi kan ahli Taurat kan jawab begitu. Lalu Yesus bilang lagi, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Hidup di sini artinya hidup kekal ya, masuk ke sorga. Jadi kalau kamu mau masuk ke sorga, kamu mau minta upah, kamu mau dapat hak untuk masuk ke sorga, lakukan itu ya, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan bukan hanya kepada Tuhan saja, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baru tuh masuk ke sorga gitu ya. Ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Jadi ini ahli agama belum puas ya. Dia bukan mau cari jawaban. Dia mau menyatakan, menemukan ya kesalahan Yesus. Dia mau cari-cari kesalahan Tuhan Yesus ini ya. Dia bilang, siapa sesamaku manusia? Gitu ya, kan kasihlah sesamamu manusia. Siapa tuh sesamamu manusia? Ya. Lalu ayat ke-30 ya. Ayat ke-30 saya kalau bacakan akan panjang sekali nih ya, tapi enggak apa-apa, cepet-cepet ya saya akan bacakan ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya. Jadi kalau orang di masa itu ada orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, sudah pasti dia adalah seorang Yahudi ya. Kemudian dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun itu perampok ya, ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati ya. Zaman dulu perjalanan itu lewatin gunung, lewatin bukit gitu ya. Belum ada seperti zaman sekarang, dan orang itu biasa naik keledai atau jalan kaki gitu. Dan orang Yahudi ini dari Yerusalem ke Yeriko ya, cukup jauh ya. Saya pernah ke daerah sana, tapi kalau masuk itu Yeriko dulu baru ke Yerusalem, itu jauh ya, naik bis itu. Itu perjalanan yang berhari-hari pasti, karena naik bis aja berjam-jam. Kemudian dikatakan orang itu dirampok ya, hartanya habis diambilin, tapi dia juga dipukulin sampai setengah mati ya. Kemudian ya ditinggalin sama perampoknya ya, perampoknya udah kabur pergi. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi gak lama kemudian ada seorang imam. Seorang imam ini adalah pemimpin agama, pemimpin di gereja begitu ya, pemimpin di bait Allah yang mengajarkan firman Tuhan, hukum Taurat ya. Waktu dia jalan ngelewatin situ, dia lihat ada orang dirampok, dia ambil jalan yang di seberang ya. Dia nggak mau ya ngelewatin tuh, jadi
diambil sisi yang seberang begitu ya. Dia bukannya menolong tapi dia lewatin di seberang jalan. Kemudian datang juga katanya ya, seorang Lewi datang ke tempat itu. Ya. Ada juga seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah suatu suku yang tugasnya itu sebagai, ya kalau zaman sekarang itu seperti pendeta, hamba Tuhan begitu ya. Dan kemudian sama orang Lewi itu juga bukan menolong tapi milih jalan yang di seberang. Ya. Milih jalan yang di seberang, jauh-jauhin lah gitu, seperti itu. Aduh, siapa tuh? Aku nggak kenal dia. Kemudian ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Orang Samaria ini ya adalah suku lain ya, bukan suku Yahudi ya. Waktu itu tidak dianggap suku Yahudi, malah dianggap orang Yahudi ini seperti bermusuhan dengan orang Samaria. Ya. Orang Yahudi ini bermusuhan begitu. Mereka tidak mau bersahabat, mereka tidak mau mempunyai hubungan begitu ya, tidak mau mengenal begitu. Ya, dianggapnya orang Samaria itu lebih rendah dari orang Yahudi ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria sudah pasti tahu kalau orang itu adalah bukan orang Samaria. Ya, bukan orang Samaria. Tetapi dia tidak peduli orang itu orang apa. Waktu dia melihat bahwa ada seorang yang terluka dalam keadaan setengah mati, dia tidak menghindar ke seberang jalan, tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya. Kemudian orang Samaria itu membalut luka-lukanya, luka-luka orang yang dirampok itu, dia siramin dengan minyak dan anggur. Lucu ya, anggur tuh bukan buah anggur tapi minuman anggur. Karena memang minuman anggur mengandung alkohol, ya, itu akan membuat kuman-kuman itu mati, ya, untuk mencegah infeksi, ya. Itu pengobatan tradisional, ya. Ke atas keledai tanggungannya. Kemudian katanya ya, dia naikkan orang itu ke atas keledainya, ya, tunggangannya, saya salah baca, tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi orang Samaria ini ya, dia nggak peduli orang itu siapa, dia nggak peduli, tapi hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dia tolong, dia balut ya, dia perbanin begitu ya. Kemudian dia juga siram dengan anggur ya. Anggur itu bukan perkara yang murah ya, apalagi dia bawa untuk berbekalan minum dia di panjang jalan. Kalau musim dingin itu wah, itu jadi hangat ya. Tapi dia pakai itu untuk mengobatinya. Tapi bukan sampai di situ aja, dia naikin ke atas keledainya, lalu dia bawa ke tempat penginapan. Di situ orang yang dirampok itu dirawat begitu ya, dirawat di situ. Kemudian pagi-paginya dia kasih uang kepada pemilik penginapan itu. Dia bilang, rawat ya baik-baik orang ini ya. Nanti kalau uangnya kurang, saya akan ganti, saya akan tambahkan begitu ya. Nah, terus Yesus tanya nih sama ahli Taurat yang tadi ya. Dari 3 orang ini, dari imam, lalu ada orang Lewi, lalu ada orang Samaria, siapa yang sesama manusia? Ya. Lalu orang ahli Taurat itu berkata bahwa orang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Tuhan mengajarkan pagi hari ini kepada setiap kita bahwa kita kepada sesama manusia, kita harus mengasihi sesama manusia tanpa melihat suku, bangsa, agama, atau ras. Ya, sampai detik ini di dalam pelayanan saya masih saya banyak temukan bahwa banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, berbuat baik hanya kepada satu suku, ya, kepada satu kelompoknya aja. Mungkin berbeda suku tapi hanya kelompoknya itu. Ya, Tuhan gak mau kita seperti itu. Kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi siapa saja sesama manusia.
Ya, kalau dia manusia, meskipun beda agama, meskipun beda suku, meskipun berbeda bangsa, kita harus mengasihi. Apa arti kata mengasihi? Bukan hanya sekedar bilang aku mengasihi kamu, bukan. Artinya bersedia menolong. Ya, bersedia menolong. Apalagi di tengah-tengah saat ini banyak bencana, ya. Di daerah Jawa Tengah ada gunung meletus, lalu di kota Jakarta sendiri ada banjir di mana-mana. Apakah kita hanya mau menolong keluarga kita saja, satu suku kita saja, satu anggota gereja saja, ya? Atau hanya orang yang teman-teman kita saja yang baik kepada kita? Tuhan bilang kita tidak boleh seperti itu. Kewajiban kita kewajiban kita terhadap sesama manusia, yaitu kita harus mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kamu nggak mau dicubit, kamu juga tidak boleh mencubit. Kamu menjaga diri kamu supaya tidak mengalami kerugian, berarti kamu tidak boleh merugikan orang lain, begitu ya. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu hak apa yang kita dapat? Tadi ahli Taurat itu udah bilang bagaimana supaya dapat hidup kekal, ya. Nah, luar biasa ketika kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita, ya, seperti mengasihi diri kita sendiri, maka di situ hidup kekal kita peroleh. Kita mempunyai hak untuk mendapat hidup kekal. Mari anak-anak, kita dengarkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa, bahwa banyak orang mencari keselamatan supaya bisa masuk ke sorga, mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi pagi hari ini, terima kasih Engkau mengajar kami, mengingatkan kami. Yang pertama-tama, biarlah kami boleh mengasihi Tuhan kami dengan seluruh kehidupan kami, dan juga kami mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan kami mendapat upah, yaitu kehidupan kekal. Ampuni kami kalau selama ini kami banyak membenci orang lain yang tidak satu suku dengan kami, tidak satu agama dengan kami, atau tidak satu kelompok dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini ada satu pelajaran yang begitu luar biasa, dan kami ingin supaya kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Anak-anak yang Tuhan sayang, biarlah kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sampai bertemu di hari Senin, Tuhan Yesus memberkati.